Pemirsa, hari ini kedua terdakwa kasus pembunuhan berencana Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf akan menjalani sidang putusan akhir atau vonis dari majelis hakim. Menjadi pertanyaan apakah vonis yang dijatuhkan terhadap keduanya akan lebih tinggi dari tuntutan seperti Verdi Sambo dan Putri Chandrawati, sama atau lebih rendah? Selengkapnya kita gabung bersama dengan rekan Valeri Budianto langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Valeri, bisa kami konfirmasi pukul berapa sidang vonis dimulai dan bagaimana persiapan yang Anda pantau di sana? Marvin, berdasarkan keterangan yang kami dapatkan dari Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, persidangan untuk kedua terdakwa hari ini yaitu Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf akan dimulai pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Namun tadi memang Juyamto juga kembali menekankan bahwa mulainya persidangan ini akan bersifat situasional atau melihat bagaimana kesiapan dari majelis hakim. Mengingat hari ini agendanya adalah pembacaan vonis, maka memang pihak yang akan membacakan putusan tersebut adalah majelis hakim itu tersendiri. Untuk kesiapan dari di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kami melihat sudah ada sejumlah persiapan, diantaranya adalah ada personil kepolisian yang memang sudah berjaga, yaitu dari Polres Metro Jakarta Selatan yang berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Total ada 200 personil yang dikerahkan dan juga tadi kami melihat ada Kapolres Metro Jakarta Selatan yang langsung terjun ke lapangan untuk memimpin SOP pengamanan yang berada di sini. Untuk mekanisme pengamanan yang dilakukan adalah menggunakan tactical wall game. Jadi ada dinding yang digambarkan ada peta, kemudian nanti pada peta tersebut dituliskan bagaimana titik-titik rawan yang harus dijaga sepanjang perjalanan sidang vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selain adanya tim dari Polri, kami juga mendapatkan informasi bahwa memang tim Gegana ini diterjunkan, yaitu tim untuk menyisir adanya ancaman bom sehingga memang perjalanan sidang hari ini dapat berjalan dengan kondusif. Kemudian selain ada tim polisi dan juga tim Gegana, pihak dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga melakukan sejumlah langkah. Yang pertama adalah dengan membatasi jumlah pengunjung sidang yang dapat masuk ke dalam ruang sidang utama ini, yaitu kapasitasnya maksimal adalah 50 orang. Dan dihimbau memang bagi masyarakat yang memang ingin menyaksikan, mereka dapat menyaksikan melalui siaran streaming yang memang juga sudah disediakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kemudian juga di lingkungan peradilan, PN Jaksel ini juga terdapat 9 layar monitor yang dapat menyiarkan langsung apa yang berlangsung ketika vonis untuk Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf dibacakan. Kemudian terkait kesiapan dari para terdakwa, kami tadi sudah menghubungi kuasa hukum terdakwa. Ada kuasa hukum dari Kuat Ma'ruf yaitu Irwan Irawan. Ia menyatakan bahwa Kuat Ma'ruf dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti sidang putusan hari ini. Ketika ditanya apakah Kuat Ma'ruf ini dan juga kuasa hukumnya optimis dapat divonis bebas, dinyatakan oleh Irwan Irawan bahwa ia optimis kliennya dapat divonis bebas. Hal ini karena ia menunjukkan sama sekali tidak ada bukti keterlibatan dari Kuat Ma'ruf yang ikut melakukan pembunuhan, merencanakan pembunuhan terhadap meninggalnya Brigadir Yosua Huta Barat, sebagaimana dituntut dalam pasal 340 KUHP. Sedangkan untuk Ricky Rizal, tadi berdasarkan keterangan dari kuasa hukumnya Erman Umar, dinyatakan pula bahwa Ricky Rizal ini dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan. Ia menyatakan bahwa ia optimis kliennya tidak akan diputus lebih berat daripada ancaman yang diancamkan terhadap kliennya, yaitu 8 tahun penjara, sebagaimana diutarakan dalam surat tuntutan jaksa penuntut umum. Bahkan pihak kuasa hukum dari Ricky Rizal ini juga menyatakan bahwa ia yakin kliennya ini dapat divonis lebih kurang ancaman hukumannya daripada 8 tahun penjara. Hal ini karena terdapat beberapa pertimbangan. Yang pertama adalah Ricky Rizal ini merupakan ajudan dari Verdi Sambo yang berani menolak perintah Verdi Sambo untuk membunuh Brigadir Yosua Huta Barat. Kemudian juga diutarakan dalam surat tuntutan juga ditulis oleh jaksa penuntut umum ada hal-hal yang meringankan. Salah satunya adalah Ricky Rizal ini masih muda dan masih bisa memperbaiki diri. Dan hal ini dipandang oleh kuasa hukum Erman Umar menjadi salah satu poin yang dapat meringankan vonis terhadap kliennya Ricky Rizal. Kemudian terkait prediksi apa saja hal-hal yang mungkin akan diutarakan dalam pertimbangan vonis majelis hakim kedua terdakwa, sebenarnya kami sudah bisa melihat dari pertimbangan kemarin dalam vonis Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati yang sebenarnya di dalam ini sudah ada hal-hal yang memprediksikan keterlibatan dan juga pandangan hakim terhadap Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf. Dalam hal ini salah satu hal yang sangat penting adalah motif utama yang menyebabkan
terjadinya pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat disebut oleh majelis hakim adalah bukan pelecehan seksual, bukan kekerasan seksual maupun tindakan lain yang lebih dari itu, melainkan karena Putri Chandrawati sakit hati akibat ada perbuatan yang dilakukan terhadapnya di peristiwa Magelang ketika berada di Magelang. Sehingga memang disebutkan juga oleh majelis hakim peristiwa Magelang ini menjadi awal mula atau meeting of mind seluruh terdakwa. Disebutkan oleh majelis hakim seluruh terdakwa dan ini mengindikasikan bahwa majelis hakim juga menyatakan Ricky Rizal dan juga Kuat Maruf ini terlibat ada meeting of mind, ada kesepahaman niat yang menunjukkan akhirnya adanya pemenuhan unsur-unsur yang didakwakan terhadap kedua terdakwa itu pasal 340 dan juga pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kemudian bagaimana dengan keterlibatan dari Kuat Maruf dan juga Ricky Rizal? Apabila kita melihat kemarin dinyatakan oleh majelis hakim bahwa meeting of mind terjadi ketika Kuat Maruf meminta kepada Putri Chandrawati untuk menelepon, memberitahu kepada Verdi Sambo bahwa telah Brigadir Yosua telah melakukan hal yang tidak menyenangkan dan oleh karena itu diharapkan Brigadir J ini tidak menjadi duri dalam rumah tangga. Kemudian juga terdapat perbuatan lanjutan lainnya, perbuatan permulaan yang akhirnya menuju pada diyakininya adanya pemenuhan unsur terhadap tuntutan pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Sementara demikian Marvin, kembali ke Anda. Baik, Valerie Budianto, kami akan nantikan informasi terkini dari Anda selanjutnya juga.